Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas pembahasan tryout TPS UTBK 2020 untuk part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, boleh banget tuh kalau nonton dulu yang part 1-nya. Yang belum ngerjain tryout juga boleh banget tuh kalau ngerjain soal tryout-nya dulu. Linknya ada di deskripsi ya. Soal nomor 7. Berdasarkan sebuah pendataan tentang pengunjung sebuah pasar pada suatu hari adalah 20% dari semua pengunjung adalah laki-laki. 60% pengunjung laki-laki tersebut sudah menikah dan 80% pengunjung perempuan sudah menikah. Banyak pengunjung yang belum menikah 120 orang. Selisih pengunjung perempuan yang sudah menikah dan belum menikah adalah, wah ini panjang juga ya teman-teman. Jadi gini nih teman-teman, kita tulis dulu misalnya semua pengunjung di pasar itu S gitu ya. Misalnya semuanya itu namanya S, semua orang. Nah, yang laki-laki itu ini 20% dari pengunjung, semua pengunjung itu laki-laki, berarti kan yang total laki-lakinya itu 20% dari S, ya kan teman-teman? 20% dari semua pengunjung. Nah, yang perempuannya berarti berapa persen? 80% ya, tak tulis 80/100 gitu loh. Yang perempuannya berarti kan 80%. Jadi seluruhnya S, laki-lakinya 20%, berarti perempuannya 80% ya, tinggal dikurangin loh, 100 kurangin 100% kurangin 20% gitu loh. Nah, selanjutnya dari semua pengunjung adalah laki-laki, berarti 60% dari ini ya, dari pengunjung laki-lakinya itu udah menikah gitu ya. 60% pengunjung laki-laki tersebut udah menikah, laki-laki menikah itu 60% dari ini. Nah, berarti yang belum menikah berapa persen? 40%, 100% kurangin 60% ya teman-teman. Jadi laki-laki yang belum menikah itu 40% dari ini. Dari semua pengunjung laki-lakinya. Terus kita lihat berarti perempuan di sini ya udah diketahui 80% pengunjung perempuan, bukan 80% pengunjung ya, tapi 80% pengunjung perempuan sudah menikah. Berarti perempuan yang udah menikah itu 80% dari ini teman-teman, dari pengunjung perempuannya. Kan pengunjung perempuan 80% S, ya kan? Nah, terus berarti yang belum menikah berapa? Perempuan yang belum menikah 20% dari ini. Selanjutnya yang diketahui itu ini. Banyak pengunjung yang belum menikah 120 orang. Jadi itu semua pengunjung baik laki-laki dan perempuan yang belum menikah tuh 120 orang. Jadi tuh ini tambah ini ya teman-teman. LBM tambah PBM-nya itu 120 orang. Nah, kita berarti ngitung ya teman-teman. Ini kan ada variabel S-nya nanti pasti ketemu S-nya. Kita hitung dulu ya, coret-coret aja nih 0-0-nya gitu ya teman-teman. Ini juga sama. Ini masih 01, ini dicoret, jadi biar lebih enak gitu loh. Ini berarti kan tinggal kali ya, 8/100 S ditambah, ini 2 kali 8, 16/100 S sama dengan 120 ya teman-teman. Ini tambah ini kan 24/100 S. Sama dengan 120, berarti S-nya tinggal pindah ruas ya teman-teman. Ini jadi dibagi, ini jadi dikali kan. Nah, ini 12 dengan 24. Dibagi 12, 1 dibagi 12 dapat 2 ya. Berarti ini tinggal 1000 bagi 2, 500. Jadi total pengunjungnya tuh 500 teman-teman. Nah, sedangkan pertanyaannya selisih pengunjung perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Oke, berarti ini kurangi ini ya teman-teman. PM kurangi PBM, karena pengunjung perempuan yang menikah dan yang belum menikah selisihnya berapa. Berarti kan ya ini juga dicoret-coret, tinggal dicoret aja gitu teman-teman biar disederhanakan gitu loh. Berarti 8 kali 8 64/100 dikurangi 16/100 S kan. Ini kan 48. 64 kurangi 16 kan 48/100.
kali S-nya tak ganti ini nih teman-teman 500 tak masukkan ke sini. Berarti ini tinggal dicoret nolnya. Ya kan teman-teman, berarti 48 kali 5 hasilnya 240. Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Banyak siswa kelas A adalah 20 orang dan kelas B adalah 30 orang. Nilai rata-rata ujian matematika kelas B lebih 5 dari kelas A. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A dan kelas B adalah 83, maka rata-rata nilai ujian kelas B adalah... Nah, kita misalin nilai rata-rata kelas A itu A. Sedangkan di sini jumlah siswanya berapa? 20 orang kan? Berarti jumlah nilai kelas A itu ini ya 20 kali A. Ya kan teman-teman? Jumlah seluruh nilainya yang kelas A. Untuk yang kelas B rata-ratanya misalnya B. Jumlah nilainya kan 30B. 30 siswa kali misalnya setiap siswa nilainya B berarti kan 30 kali B. Tapi sebenarnya setiap siswa kan nggak mesti sama ya. Ya, totalnya tuh ini loh teman-teman 30B, yang ini 20A karena dikali jumlah siswanya. Oke, di sini selanjutnya nilai rata-rata matematika kelas B itu 5 lebih 5 dari kelas A. Berarti itu B itu sama dengan A plus 5 gitu loh teman-teman. Nah, berarti apa? A itu sama dengan B min 5. Kenapa? Karena nanti kita butuhnya tuh nilai B. Jadi usahakan jangan B sama dengan, tapi A sama dengan. Rata-rata gabungannya berarti kan jumlah nilai bagi jumlah siswa. Nah, 20A, yang ini ya teman-teman punya kelas A ditambah 30B bagi 50. Ya kan? Bagi jumlah siswa seluruhnya. Nah, rata-rata gabungannya 83 kan? Sama dengan A-nya itu diganti ini nih teman-teman. Kenapa diganti? Karena kita butuhnya nilai B, bukan nilai A. 20B min 5. Ini diganti ya A-nya. Ini plus tetap. Terus tinggal ini pindah. Berarti kan dikali. Yang ini kita kalikan. 20B minus 100 plus 30B. Ini kali ini 4150 sama dengan 50B ya. 20B plus 30B minus 100. Berarti ini pindahin ke sini jadi 4150 plus 100 sama dengan 50B. Berarti ini 4250 sama dengan 50B. B-nya berapa? 85. 4250 dibagi 50 ya. Hasilnya segini nih teman-teman. Jawabannya yang E. Soal nomor 9. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi X plus Y sama dengan 3 dan 2X min Y sama dengan A plus 8 serta X min A adalah bilangan prima antara 2 dan 5, maka X plus A sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman kita tulis dulu ya. Di sini X plus Y sama dengan 3. Terus 2X min Y sama dengan A plus 8. Nah, ini ada kata-kata bilangan prima antara 2 dan 5. Berapa? Kan bilangan prima tuh 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti bilangan primanya tuh 3 ya teman-teman. Nah, ini berarti X min A sama dengan 3. X min A adalah, serta X min A adalah bilangan prima antara. Berarti kan X min A sama dengan 3. Nah, kita tuh misalin ini bersamaan 1. Kenapa bukan yang ini atau yang ini dulu? Karena ini nih, kita tuh antara X dan A gitu loh. Jadi biar sekalian, jadi yang Y-nya nanti yang kita hilangin. Nah, sekarang berdasarkan ini berarti kan Y sama dengan 3 min X gitu ya. Nah, terus kita masukkan ke yang ini nih teman-teman. 2X min Y, yang ini nih, 2X min Y, sama dengan A min 8 kan, Y-nya kita ganti, berarti kan 2X min 3X, ini nih teman-teman, 3 min X sama dengan A plus 8, biar ada X dan A-nya gitu loh teman-teman sekalian ke soal, jadi Y-nya yang dihilangin, tapi sebenarnya boleh juga kok kalau misalnya hitung Y dulu.
Berarti ini kan 2x min 3 plus x ya teman-teman, sama dengan A plus 8. Ini berarti 3x min A, ini pindah langsung ya, 3x min A sama dengan 8 plus 3 kan, karena ini negatif, pindah ke sini jadi positif. 3x min A sama dengan 11, ini yang keduanya tuh. Nah, lanjut. Ini kan tadi persamaan 1, x min A sama dengan 3. Yang persamaan 2-nya ini langsung aja ya, biar nggak nulis lagi. Ini persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Yang A-nya ya, berarti 3x min x, itu kan 2x. Ini habis A plus A, min A plus A sama dengan 0 kan. 11 min 3, 8, berarti x-nya 4. Nah, terus kita masukin teman-teman ke sini aja ya. X min A sama dengan 3, berarti kan 4 min A sama dengan 3. A-nya pindah, berarti ini pindah ke sini jadi negatif. 4 min 3 sama dengan A. Ya kan, ketemu deh. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. X plus A. X plus A berarti 4 plus 1 sama dengan 5. Jawabannya yang E. Soal nomor 10. Perhatikan grafik di samping. Sistem pertidaksamaan linear yang sesuai dengan penyelesaian diarsir adalah, jadi teman-teman pasti teman-teman udah bisa lah ya. Oke, yang ini misalin persamaan 1 atau persamaan garis yang pertama, ini yang kedua nih garis yang ini kita misalkan. Nah, ingat ya, kalau kayak gini kita suruh buat persamaan, yang angka-angka di sini yang sembunyi kan jadi koefisiennya X, yang ini jadi koefisiennya Y kan? Masih ingat lah ya pasti. Nah, kita lihat yang pertama dulu, teman-teman. Ini berarti kan 4x plus 4y gitu ya, teman-teman. 4x plus 4y kan? Ini 4x, ini 4y. Nah, terus yang ininya kan sama dengan atau kurang dari atau lebih darinya, kan dikalikan 4 kali 4 kan 16 tuh, ya kan? Nah, kita kan belum tahu tandanya apa. Kita lihat di sini apakah 0 masuk DHP, tidak masuk DHP ya teman-teman, kan ini garisnya ini, sedangkan yang diarsir kalau garis ini tuh ke sana kan, ke sana. Nah, berarti 0 itu nggak masuk DHP kan? Kita uji ya. Ini dengan ini, X-nya diganti 0, Y-nya dengan 0. Biar tidak masuk DHP, berarti jawabannya lah, tandanya harus salah. Kenapa? Karena nggak masuk DHP. 0 itu gimana sih? Dari 16 kan harusnya kurang dari kan? Nah, cuman ini harus salah, berarti lebih besar dari sama dengan gitu loh teman-teman. Jadi 0 itu lebih besar dari sama dengan 16, salah kan? Makanya 0 tuh nggak masuk ke DHP kan? Berarti ya udah tinggal pakai tanda ini nih. Nah, kita lihat apakah di sini di opsinya ada yang 4x dan 4y-nya? Nggak ada kan? Berarti apa? Kita sederhanakan jadi bagi 4 semuanya ya, x plus y. Ini bagi 4 kan 4, lebih besar dari sama dengan 4. Berarti ini jelas salah ya teman-teman. Ini juga salah, ini juga salah. Ya kan teman-teman? Kenapa? Karena kita tandanya harus ada sama dengannya, karena ini garisnya nggak putus-putus. Oke, ini ya garisnya nggak putus-putus. Yang kedua, berarti kan ini mana? 8x, yang ini 2y kan? Jadi koefisiennya kebalikannya lah. Terus tinggal dikali 16 kan. Nah, kita uji 0 apakah masuk DHP? Masuk ya teman-teman, karena garis yang kedua itu daerahnya ke sana gitu loh teman-teman, ke sana ya kan. Berarti 0-nya tuh masuk. Nah, berarti misalnya sini 0, 0, x-nya 0, y-nya 0. Ini 16 kita bandingin ya. Kalau 0-nya masuk berarti tandanya harus benar. 0 itu gimana? Dari 16 kurang dari kan? Kurang dari sama dengan 16 karena dia harus benar. Kalau harus benar berarti harus masuk ya teman-teman, harus masuk DHP. Jadi itu biar benar ini kurang dari sama dengan. Oke, di sini apakah ada angka itu? Enggak, berarti kita sederhanakan. Bagi 2 4, bagi 2 Y, terus yang ini bagi 2 8 ya. Jadi kayak gini nih teman-teman, yang mana?
Ini 4x plus Y-nya kurang dari. Wah, ini salah ya teman-teman. Berarti jawabannya yang D. Gimana nih teman-teman? Kemarin dapat nilai berapa? Hayo. Buat yang belum ikutan, kalau misalnya mau ikutan ngerjain tryout-nya, boleh banget tuh kerjain dulu biar lebih kerasa. Oh ya teman-teman, yang ini sampai nomor 10 dulu ya. Nomor selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dulu, untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga, dan share ke teman-teman yang lain ya, biar video ini semakin bermanfaat untuk orang lain. Oh ya, BTW, selamat dan semangat menjalankan ibadah puasa ya buat yang muslim.